Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Kita kembali mempelajari fiqih ibadah. Sekarang kita memasuki pelajaran yang keempat, halaman yang ke-17. Syarat-syarat qashar. Ya, syarat-syarat qashar. Sebelum kita membahas syarat sholat qashar, ya, terlebih dahulu Ustaz baca dulu. Pernahkah kamu berpergian jauh? Bagaimana kamu mengerjakan sholat qashar selama berpergian itu? Apa saja syarat-syarat dan tata tertibnya? Mari ikuti pelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh agar kamu dapat mengerjakan sholat qashar dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, syarat-syarat sholat qashar. Ya. Syarat yang pertama adalah sedang melakukan safar, yaitu perjalanan jauh. Ini syarat pertama. Dia sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat atau menuju ke tempat tujuan. Seseorang sebelum melakukan perjalanan atau ketika posisinya masih di rumah, dia jangan dulu qashar atau jangan dulu ya melakukan jamak, kecuali dia sedang melakukan perjalanan atau sudah mulai melakukan perjalanan. Ya, baru dia melakukan qashar. Misalnya seseorang ya dia hendak melakukan perjalanan, melakukan safar, ya, posisinya masih di rumah, maka jangan dia qashar dulu. Terkecuali dia sudah berangkat, dia sudah keluar dari rumahnya menuju ke tempat tujuan, maka saat itulah dia melakukan qashar. Kemudian yang kedua, safar yang dilakukan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Artinya perjalanan yang dia lakukan itu ya, tujuannya tidak ada unsur-unsur yang di situ ada perbuatan maksiat. Murni dia safar itu karena urusan duniawiyah. Atau bisa jadi seseorang melakukan safar karena urusan agama. Ada orang yang safar karena pekerjaan, ada orang yang safar karena silaturahmi, pulang kampung, atau orang yang safar ingin jalan-jalan ke luar negeri. Ini safar yang diperbolehkan. Tapi kalau safar dengan niat atau ada rencana untuk melakukan kejahatan, maka safar ini tidak dibenarkan ia melakukan qashar atau jamak. Misalnya, ya mohon maaf, Ustaz kasih contoh yang kurang bagus. Misalnya orang yang punya niat untuk mencuri misalnya. Biasanya kalau pencuri itu kan dia keluar kota. Tidak ada orang yang mencuri di kampungnya sendiri, nanti ketahuan, nanti kan malu. Ya, dia persiapkan kendaraannya, dia pergi keluar kota untuk mencuri di sana. Nah ini kan safar, dia pergi keluar kota untuk mencuri. Maka qasharnya dia ketika ia melakukan safar tersebut tidak sah. Tidak sah. Ya, ini safarnya bermaksiat kepada Allah.
safarnya ia bermaksiat kepadamu. Atau ia melakukan safar, ia meninggalkan keluarganya. Ia meninggalkan keluarga itu kan maksiat. Ini safar termasuk bagian daripada perbuatan maksiat dan tidak sah qosornya. Jadi intinya orang yang melakukan safar atau perjalanan jauh di situ tidak ada unsur maksiat. Ya, walaupun Al-Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Ya, yang namanya safar itu entah safar apa saja boleh ia jamak maupun qasar. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Tapi di sini menguatkan bahwasanya safar yang dilakukan di sini yaitu safar yang tidak ada unsur maksiat. Orang yang melakukan safar bukan untuk kejahatan. Ini syarat untuk melakukan qasar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya jamak maupun qasar itu adalah bagian daripada syariat. Jamak dan qasar itu merupakan perintah di dalam agama, merupakan ibadah. Maka tidak bisa melakukan suatu ibadah pada suatu keadaan seseorang berbuat maksiat. Artinya apa? Ketika seseorang berbuat maksiat, maka di situ tidak boleh dibarengi dengan perbuatan ibadah. Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan Nabi juga bersabda bahwasanya Allah tidak akan menerima haji seseorang dari uang yang haram. Demikian juga orang yang bersedekah dengan uang yang haram. Jadi suatu ibadah ya tidak bisa dari sesuatu yang haram. Ya, ini syarat yang kedua. Seseorang safarnya bukan niatnya untuk berbuat jahat, tapi murni ia melakukan safar. Lah Ustadz, saya safar ke luar negeri Ustadz. Saya safarnya ke Amerika, ke Rusia, kemudian ke Cina. Itu kan negerinya orang kafir. Apakah ada perkataan para ulama bahwasanya safar ke negeri orang kafir itu boleh? Nah, ini juga menjadi pembahasan. Baik, harus dipahami dulu apa hukumnya safar ke negeri orang kafir. Ya, ini pembahasan yang sangat menantang sekali. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya safar ke negeri orang kafir ini hukumnya haram karena beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya kita ketahui bahwasanya negeri orang kafir itu banyak sekali fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat seperti cara berpakaian mereka, ya cara bicara mereka, gaya hidup mereka. Jadi lingkungan mereka sangat rusak sekali. Dan kita juga diperintahkan untuk menghindari, untuk menjauh daripada pergaulan orang-orang kafir. Ya, belum lagi di situ banyak sekali fitnah-fitnah yang ada. Dan ini akan membahayakan agama seorang mukmin dan juga membahayakan akhlak seorang mukmin. Ya, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwasanya pergi ke negara orang kafir itu adalah dapat memperkuat ekonomi orang kafir. Ini alasan yang kedua. Akan memperkuat ekonomi orang kafir. Nah, ini diantara alasan ulama yang tidak membolehkan safar ke negeri orang-orang kafir. Dan boleh safar ke negeri orang kafir dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Syaratnya apabila ia memiliki kekuatan ilmu agama. Dia soleh betul, dia punya ilmu agama yang kuat, ya sehingga tidak mempan ya pengaruh budaya atau agama orang kafir. Karena dia punya keimanan yang sangat tangguh sekali. Dia punya keilmuan yang kokoh sekali. Ya, sehingga tidak gampang dipengaruhi
oleh situasi atau budaya orang kafir. Ya, itu yang pertama. Modalnya punya ilmu agama dan kesolehan yang kuat. Yang kedua, dia tidak pergi ke orang negeri orang kafir kecuali benar-benar dalam keadaan sangat-sangat mendesak sekali. Iya, sangat mendesak sekali. Seperti apa? Seperti pengobatan. Ya, ini kan sangat mendesak. Atau ia pergi belajar ke negeri orang kafir, mempelajari suatu ilmu di Indonesia ini tidak ada dan sangat membutuhkan ilmu itu. Misalnya belajar tentang ilmu nuklir. Di Indonesia tidak ada ilmu nuklir misalnya, jadi harus pergi ke luar negeri, harus belajar di sana. Atau belajar tentang ilmu kedokteran, ya ahli bedah ini misalnya di Indonesia tidak ada membutuhkan ilmu kedokteran ini, akhirnya harus ke luar negeri. Nah, ini tujuan untuk menuntut ilmu, maka tidak apa-apa. Tapi dengan catatan dia harus punya modal pertama, yaitu ilmu agama dan kesolehan yang kuat. Nah, kalau tidak ada ini, kalau tidak ada ilmu yang kuat, kalau tidak ada kesolehan yang tangguh, dan tidak ada kepentingan yang sangat mendesak sekali, maka kembalikan kepada hukum asal. Tidak boleh pergi ke luar negeri orang-orang kafir. Ya, karena itu akan mempengaruhi agama, akhlak seorang mukmin, ya, dan memperkuat ekonomi orang-orang kafir. Ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Berarti safar ke negeri orang kafir termasuk safar yang dikategorikan maksiat. Ya, dikategorikan maksiat. Lagi pula ngapain safar ke negeri orang kafir? Kan ada kota Makkah dan Madinah. Kita safar ke sana dapat pahala. Ya, kita membuang-buang uang di sana tidak sia-sia. Ya kan, dapat pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tayyib. Jadi intinya safar dalam hal maksiat ini dia tidak termasuk diperbolehkan melakukan sholat kasar. Kemudian yang ketiga, jarak yang ditempuh termasuk jarak safar menurut kebiasaan masyarakat setempat. Jadi syarat seseorang melakukan qasar apabila jaraknya itu menurut kebiasaan masyarakat setempat atau urfun nas. Menurut masyarakat setempat menghukumi bahwasanya ke tempat itu adalah safar, maka kita safar. Ya, jadi sudah masuk syarat jarak safar. Yaitu kembali pada urfun nas menurut sebagian pendapat. Kalau belum jarak safar menurut hukum urfun nas berarti kita tidak melakukan qasar. Kemudian yang keempat, harus ada niat untuk mengqasar sholat. Dia punya niat untuk mengqasar sholat. Ini 4 syarat sholat qasar. Saya ulangi lagi. Yang pertama, orang boleh melakukan qasar. Orang baru bisa melakukan qasar apabila sedang melakukan perjalanan. Kalau dia masih di rumah, masih belum melakukan perjalanan, maka dia belum melakukan qasar. Jadi qasarnya harus di tengah jalan. Yang kedua, safar yang dia lakukan bukan untuk maksiat. Ya, artinya ya safar untuk melakukan kejahatan ini tidak termasuk untuk melakukan qasar. Yang ketiga, jarak yang ditempuh menurut urfun nas, menurut kebiasaan manusia. Yaitu jarak tempuhnya tersebut adalah jarak yang sudah dikenakan jarak safar menurut urfun nas. Kemudian ada niat untuk mengqasar sholat. Tentunya niatnya di dalam hati. Ya, yang namanya niat itu di dalam hati, anak-anak sekalian. Ada keinginan di dalam hati untuk melakukan qasar, maka dia lakukan qasar. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Demikian pembahasan Ustaz. Ya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.